Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ismail haddatsani Malik an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salati al-'asri wa salati al-fajri thumma ya'rudu alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bikum fayaqulu kaifa taraktum 'ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ثم يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. Matan. Dan begitupun warawahu Waraqah an Abdullah bin Dinar an Sa'id bin Yasar an Abi Hurairah, maka dikeluarkan juga oleh Imam Al-Bukhari di kitab Az-Zakah dari jalan Sulaiman an Ibni Dinar wa qala Waraqah an Ibni Dinar an Sa'id bin Yasar an Abi Hurairah. Dan sekarang kita setelah selesai dari sanad hadis Abi Hurairah dengan hadis yang mu'allaq dari Khalid ibnu Makhlad telah disambung oleh Imam Al-Bukhari di kitab Zakah dan disambung oleh Imam Muslim langsung dari Khalid ibnu Makhlad. Maka selesai hadis ini, berarti ditasmi besok hadis mu'allaqnya karena dia telah bersambung ditambah hadis malam ini. Maka hadis malam ini haddatsana Abdul A'la ibnu Hammad, haddatsana Yazid ibnu Zurai', haddatsana Sa'id an Qatadah an Abil Aliyah an Ibni Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yad'u bihinna indal karbi la ilaha illallah al-adimul halimu la ilaha illallah rabbul arsyil adimi la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karimi. Maka di dalam hadis ini berkata Al-Imam Al-Bukhari haddatsana Abdul A'la ibnu Hammad, Abdul A'la ibnu Hammad ibnu Nasr Abu Yahya Al-Bahili Al-Basri. Maka Abdul A'la ibnu Hammad dia rawi yang thiqah, telah disikohkan oleh Abu Hatim Ar-Razi dan berkata an-Nasa'i laisa bihi ba's, dan disikohkan oleh Ad-Daruqutni. Dan begitupun Yahya ibnu Ma'in, di mana dia mensikohkannya. Kemudian meriwayatkan Abdul A'la ibnu Hammad dari gurunya Yazid ibnu Zurai'. Maka Yazid ibnu Zurai' dia adalah Al-Basri Abu Muawiyah di tabaqah yang ke-8 dari para itba'ut tabi'in yang wusta, pertengahan dari itba'ut tabi'in. Dan Yazid ibnu Zurai' barakallahu fikum, dia seorang di atas derajat thiqah imam. Maka Abu Hatim Ar-Razi mengatakan thiqatun imam, dia itu adalah thiqah dan imam. Dan An-Nasa'i dan Imam Ahmad pun mengatakan ilaihil muntaha fi tathbit bil Basrah ma'atqanuhu wa ma'ahfaduhu sadukun mutkin. Imam Ahmad mengakui bahwa dia itu adalah orang yang paling maksimal. Tidak ada selain dari dia orang yang paling kuat hafalannya di Basrah.
Maka ini adalah pujian di atas derajat sikoh bagi mereka orang-orang imam di dalam hafalannya. Dan berkata Amr ibn Ali al-Fallas min asbatin nas, dia adalah orang yang paling kuat hafalannya. Dan berkata Yahya ibn Ma'in siqatun ma'mun, dan ini pun lafaz di atas derajat siqah. Dan bahkan berkata Yahya ibn Ma'in awsaqun nas fi Sa'id ibn Abi Arubah. Maka ini faidah dari ucapan Imam Yahya ibn Ma'in, bahwa Yahya mengatakan Yazid ibnu Zurai min asbatinas dari Sa'id ibnu Abi Arubah. Maka inilah keutamaan Imam Al-Bukhari mengambil Yazid ibnu Zurai karena paling kuat periwayatan dari gurunya Sa'id ibnu Abi Arubah. Dan Sa'id ibnu Abi Arubah nanti juga min asbatinas dari Qatadah. Maka inilah bagaimana Imam Al-Bukhari sangat kuat hadisnya, karena meriwayatkan guru kepada murid yang paling kuat periwayatannya. Maka itulah Yazid ibnu Zurai di atas derajat siqah, dia imam muhaddis. Kemudian Yazid ibnu Zurai meriwayatkan dari gurunya Sa'id. Maka Sa'id di sini ibnu Abi Arubah, dan ibnu Abi Arubah namanya adalah Mihran, Sa'id ibnu Mihran. Namun terkenal dengan kunyah bapaknya Ibnu Abi Arubah, ataupun laqab bapaknya Ibnu Abi Arubah. Maka bapaknya nama aslinya adalah Mihran, Sa'id ibnu Mihran. Maka Sa'id ibnu Mihran juga sama, dia seorang imam Al-Basri, Al-Yashkuri, seperti Wadah Al-Yashkuri. Maka dia di tabaqah yang ke-6, dan dia di atas derajat siqah. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, kana a'lamun nas bi hadis Qatadah, bahwa dia orang yang paling faham dan kuat periwayatan dari Qatadah, dan Qatadah perawi di hadis ini. Maka di dalam hadis ini disebutkan Sa'id dari Qatadah. Berarti Imam Al-Bukhari memang memasukkan kepada kitabnya Sahih Al-Bukhari tidak sembarangan, mengambil dari periwayatan Yazid ibnu Zurai dari Sa'id ibnu Abi Arubah, Sa'id ibnu Abi Arubah dari Qatadah, yang semuanya orang-orang yang paling kuat periwayatan dari gurunya. Maka Abu Hatim dan Abu Zur'ah mengatakan asbatun nas fi Qatadah, bahwa Sa'id ibnu Abi Arubah adalah orang yang paling kuat dari Qatadah. Maka inilah yang menjadi pendalilan bahwa Sa'id ibnu Abi Arubah imam di atas derajat dari siqah. Bahkan Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan ahfadu ahli zamanihi, dia adalah orang yang paling kuat hafalannya di zamannya. Dan disikohkan oleh Yahya ibnu Ma'in dan Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan, dan disebutkan bahwa dia di atas dari derajat sikoh. Kemudian meriwayatkan dari Abul Aliyah, dan Abul Aliyah dia bernama Rufai ibnu Mihran Abul Aliyah, dan dia adalah rawi yang sikoh, disikohkan oleh Abu Hatim, Abu Zur'ah, dan juga Muhammad ibnu Sa'ad Al-Waqidi, dan juga Yahya ibnu Ma'in. Maka Rufai ibnu Mihran ataupun Abul Aliyah dia adalah rawi yang sikoh, dan dia di tabaqah as-saniyah, dia di tabaqah yang kedua. Dan tabaqah yang kedua bisa jadi dia itu tabi'i kabir ataupun mukhadram. Dan makna mukhadram, dia hidup di zaman Nabi
namun mungkin masih kecil, tidak bisa mengambil ilmu dari Nabi, dan Nabi meninggal, dinamakan mukhadram. Atau dia tabi'i kabir seperti Sa'id ibnul Musayyib. Maka kemudian dia meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas seorang sahabi yang agung, yang mana Abdullah bin Abbas adalah sepupu dari Nabi. Dan dia di zaman para sahabat merupakan seorang sahabi yang paling banyak ilmunya, dan ini sesuai dari doa Nabi, di mana di dalam hadis yang muttafaqun alaih Nabi merangkulnya dan mendoakan, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Wahai Allah, berikanlah sepupuku ini Ibnu Abbas orang yang mempunyai ilmu luas dan memahami Al-Quran. Maka dia orang yang paling kuat dari para sahabat, ilmu hadis, ilmu Quran, ilmu fikih, semua ilmu. Maka di zamannya dia dilakobi dengan Al-Bahr. Apa Al-Bahr? Lautan yang luas dari ilmu yang luas. Para sahabat semuanya mengakui. Ataupun dilakobi dengan Al-Hibr, sang tinta. Bagaikan tinta ilmu yang menulis segala sesuatu. Tidak ada habis-habisnya. Maka inilah Ibnu Abbas, dan beliau pun meriwayatkan hadis dari Nabi. Dan banyak periwayatannya dari Nabi, minal muksirin fi riwayatil athar. Adapun hadis ini barakallahu fikum, makna dari hadis ini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indal karbi, dan makna al-karbi adalah di saat dia dalam keadaan sempit dada. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sini kana yaqulu indal karbi, menandakan bahwa Nabi sering dalam keadaan kesusahan. Maka Nabi sering mengalami kesusahan. Indal karbi, makna karbi adalah perkara yang sangat menyempitkan dada. Maka Nabi Muhammad seorang Nabi, utusan Allah, karena yad'u bihina indal karbi, selalu berdoa di saat dalam keadaan sempit dada. Lafadz kana yad'u di dalam hadis ini yufidu al-istimrar, yufidu taksir, bahwa dia berdoa banyak, menandakan bahwa Nabi itu dalam keadaan selalu sempit dada. Kenapa? Karena memang fitrahnya seorang Rasul, utusan Allah, yang mana tanpa pamrih dia menyebarkan agama ini. Bahkan harta, waktunya, darahnya, semuanya tersita untuk menegakkan agama Islam. Bukan hanya Nabi Muhammad, para nabi terdahulu. Maka para nabi selalu diuji. Tidak ada kehidupannya itu nyaman, tentram, menikmati liburan, menikmati waktu pensiun, jemur punggung, dapat gaji, dan sebagainya. Tidak. Karena di dalam hadis disebutkan kana yad'u indal karbi, menandakan Nabi sering berdoa dalam keadaan sedih. Maknanya kehidupannya selalu dalam keadaan bersedih dari orang-orang kufar Quraisy. Kemudian setelah berpindah ke Madinah, sedikit-sedikit perang. Setelah perang Badr, mereka akan datang dengan perang Uhud. Setelah itu mereka akan menyerbu Madinah sehingga perang Khandaq. Nabi membuat parit yang besar yang disebutkan jaraknya antara 6 sampai 8 meter. Terbayang 6 sampai 8 meter dengan kedalaman sekitar 2,5 meter atau 3 meter. Dibuat parit yang besar mengelilingi Madinah. Karena pasukan artileri, di istilah ABRI, artileri adalah orang-orang yang merayap depan. Kemudian di belakangnya ada pasukan kavaleri.
pasukan kuda-kuda perang. Maka artileri jelas tidak bisa lompat 6 meter, 8 meter. Namun kuda-kuda kavaleri dia bisa lompat, tapi 6 meter, 8 meter akan tetap masuk kepada lubang. Dan di lubang itu para sahabat di bawah dengan senjata-senjata dan sebagainya. Maka kehidupan Nabi penuh dengan perjuangan. Bukan hanya perjuangan waktu dan dakwah saja, tetapi bahkan diambil hartanya untuk membeli pakaian perang, membeli senjata, dan bahkan tumpah darahnya. Itulah kehidupan para nabi. Maka kehidupannya tidak santai atau tidak santuy, tetapi kehidupannya sangat berat, penuh penderitaan. Maka oleh sebab itu telah datang di dalam hadis, yang mana hadis ini dari Fatimah, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna min asyadinas bala'an al-anbiya, summa alladina yalunahum, summa alladina yalunahum." Bahwa sungguhnya orang yang paling keras cobaannya itu para nabi, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Maka yang setelahnya sekarang ini sudah tidak ada nabi. Maka yang setelahnya seperti dai-dai yang ikhlas kepada Allah, yang menyebarkan agama, karena para ulama warasatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi. Nabi telah terputus dengan datangnya Nabi Muhammad khataman nabiyyin. Nabi adalah penutup para nabi. Maka kalau tidak ada para nabi, bagaimana? Ya mereka para alim ulama dai ilallah. Maka mereka para dai ilallah yang ikhlas berdakwah untuk Allah, maka mereka itu akan banyak cobaannya. Karena Nabi telah mengatakan tadi, orang yang paling banyak penderitaannya para nabi, kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya sesuai dari keimanan mereka. Maka ini datang dari hadis Fatimah, dan di sanadnya ada Abu Ubaidah dan dia majhulul hal. Namun telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan yang lain, dari Sa'ad ibnu Abi Waqqas, yang mana jalannya dari Waqi', haddatsana Sufyan an Asim ibni Abi Nujud an Mus'ab ibni Sa'ad, dari bapaknya Sa'ad ibnu Abi Waqqas, maka sanadnya hasan karena Asim ibnu Abi Nujud saduq hasanul hadis. Dan lafadznya sama seperti yang tadi, beda sedikit redaksinya, di mana Sa'ad ibnu Abi Waqqas bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayunas asadul bala?" Orang yang bagaimana yang banyak penderitaannya hidup di dunia ini. Dikatakan al-anbiya, mereka para nabi, puncak penderitaan mereka. Summa salihun, kemudian turun kepada orang-orang yang saleh. Fa in kana fi dinihi salabah zuyida fi balaihi, wa in kana fi dinihi riqqah khuffiyat anhu. Wa ma yazalul bala bil abdi hatta yamshi ala dhahril ard laisa alaihi khati'ah. Maka di hadis yang hasan ini disebutkan orang yang paling banyak penderitaannya para nabi, kemudian orang-orang yang berikutnya dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, ulama, yang mana mereka berdakwah untuk Allah dan melaksanakan peribadatan hanya untuk Allah, mereka pun turun dari derajat Nabi kepada mereka, maka mereka pun ujiannya banyak. Lalu bagaimana kehidupan mereka? Disebutkan jika iman mereka kuat, dengan ilmunya dan imannya kuat, ujiannya semakin menderu. Ujiannya bagaikan ombak di lautan yang terus menghantam, dan dia bagaikan batu karang yang tegar menghadapi ombak-ombak yang setiap menit, time to the time, hour to hour, menimpanya. Namun dia tegar. Maka itulah orang-orang saleh dan orang-orang yang berilmu dari para alim ulama yang sekarang sudah tidak ada nabi, maka mereka orang-orang yang banyak mendapat ujian. Selama imannya setegar dari karang, maka ombak-ombak di lautan dari ujian akan terus menghantamnya. Dan kemudian jika imannya lemah,